Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku sekalian, para pemirsa yang aku cintai, atas permintaan para sahabatku yang setia, yang menginginkan kajian kisah Nabi Sulaiman alaihi salam full dan terlengkap, maka kali ini kami akan mengkaji kisahnya secara lengkap. Dan kajian ini melalui sumber dari kitab Al-Kamil fit Tarikh dan Bada'iuz Zuhur. Para sahabatku, tak lupa kami ucapkan terima kasih bagi para sahabatku semuanya yang setia mengikuti kajian kami dengan mensubrek, like, serta komentarnya. Semoga para sahabatku semuanya mendapatkan karunia yang besar, rizki yang melimpah, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita ikuti kisahnya. Monggo. Kita awali dengan silsilah Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau adalah putra Daud bin Isha bin Aufid bin Ba'iz bin Salmun bin Nahshun bin Aminudhab bin Ram bin Hasrun bin Farid bin Yahuda bin Ya'qub alaihi salam bin Ishaq alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa waritha Sulaimanu Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu ullimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'in inna hadza lahuwal fadlul mubin. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Surah An-Naml ayat 16. Nabi Daud alaihi salam mempunyai 17 anak. Dan Sulaiman adalah putra yang paling bungsu atau yang terakhir. Akan tetapi, beliau adalah anak yang paling cerdas, paling alim di antara saudaranya yang lain, termasuk paling alim daripada bapaknya sendiri, Nabi Daud alaihissalam. Dikisahkan seperti yang tertuang di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 78-79. Wa Dawud wa Sulaimana idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya sendiri. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Para sahabatku,
Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dikisahkan ada 2 orang petani anggur mengadukan peternak kambing kepada Daud alaihissalam. Pak Tani lalu berkata, "Wahai Paduka, orang ini telah menggembalakan kambingnya di malam hari, dan kambing-kambingnya telah memakan seluruh tangkai buah anggurku. Akhirnya seluruh tanamanku habis semuanya. Mohon Paduka memutuskan perkara ini." Nabi Daud alaihissalam lalu berkata kepada peternak kambing tersebut, "Hei Pak, kau harus memberikan kambing-kambing yang telah memakan daun kepadanya sebagai ganti rugi atas rusaknya tanamannya." Sulaiman yang masih kecil berada di samping ayahnya kemudian berkata, "Wahai ayahku, keputusanmu sangat memberatkan bagi pemilik kambing. Sebab kalau yang memakan itu hanya seekor kambing, mungkin tak seberapa. Tapi kalau yang memakan itu semua kambingnya, wah, bisa bangkrut peternak itu. Habis kambingnya." Nabi Daud alaihissalam lalu berkata, "Lah terus, kalau menurutmu bagaimana nak?" Nabi Ismail menjawabnya, "Suruh peternak kambing itu menyerahkan kambingnya kepada petani tersebut selama setahun, agar sang petani bisa mengambil manfaat dari kambing tersebut. Misalnya diambil anaknya, susunya, atau bulu-bulunya. Juga suruh peternak itu untuk menanam kembali pohon buah anggur yang telah rusak, agar selama setahun anggur-anggur itu sudah seperti sedia kala." Lalu Nabi Daud berkata, "Wah, sungguh tepat keputusanmu anakku. Baiklah, aku akan memutuskan seperti keputusanmu." Dan karena kejadian itu, kemudian Nabi Daud alaihissalam menyerahkan kerajaannya kepada Sulaiman alaihissalam yang saat itu masih berumur 13 tahun. Dan itu menuai polemik atau kontroversi yang sangat besar di kalangan para menteri, para pengawal, juga para rakyatnya. Mereka kemudian protes kepada Nabi Daud alaihissalam, "Wahai Paduka, kenapa engkau menyerahkan kekuasaanmu kepada anak yang masih kecil? Dan dari kalangan kami kan masih banyak yang lebih pintar daripada dia." Dan Nabi Daud mendengarkan aspirasi dari protes kaumnya tersebut. Kemudian Nabi Daud alaihissalam mengumpulkan para pembesar di kalangan Bani Israel dari para keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Dan setelah mereka semuanya terkumpul, Daud alaihissalam berkata kepada mereka mengenai masalah itu, "Wahai kalian semua, siapapun yang ingin memimpin negeri ini, hendaklah kalian mengumpulkan tongkat satu persatu, termasuk itu juga Sulaiman. Dan tulislah nama kalian masing-masing di tongkat kalian. Lalu kumpulkan semua tongkat tersebut kepadaku, dan akan saya masukkan ke dalam sebuah kamar yang terkunci rapat. Dan barang siapa yang tongkatnya itu bisa menumbuhkan daun, maka dialah yang berhak untuk memimpin negeri ini." Mereka kemudian berkata, "Baiklah Paduka, kalau seperti itu kami bisa menerimanya." Lalu kemudian mereka mengumpulkan tongkat satu persatu yang sudah tertulis
dengan nama-nama mereka. Dan mereka menempatkan tongkat itu di kamar yang telah dipersiapkan oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kamar tersebut dikunci rapat. Dan keesokan harinya mereka membuka kamar yang berisi tongkat tersebut. Dan tongkat-tongkat tersebut masih sama seperti sedia kala. Tidak ada yang berubah kecuali hanya tongkat Sulaiman yang bisa mengeluarkan daun. Dan setelah mereka tahu kejadiannya seperti itu, akhirnya mereka bisa menerima kepemimpinan Nabi Sulaiman walaupun masih kecil, dimulai umur 13 tahun. Para sahabatku, dan Nabi Sulaiman resmi menjadi pemimpin di negeri itu, sedangkan ayahnya Nabi Daud alaihissalam pensiun dari memimpin negerinya. Beliau lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkhalwat dan beriktikaf sampai beliau wafat. Nabi Sulaiman alaihissalam makan dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Beliau mempunyai 300 istri dan 700 pasukan perang yang kuat-kuat, siap bertempur melawan musuh. Dikisahkan ketika mau berperang melawan musuh, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan pengawalnya untuk membuat alas dari kayu. Dan alas kayu tersebut digunakan untuk mengangkut pasukan, mengangkut kuda, dan perlengkapan lainnya. Lalu Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan angin agar menerbangkan alas kayu tersebut pergi menuju medan perang. Dan kecepatan angin tersebut dalam waktu setengah hari sama seperti perjalanan 1 bulan. Para sahabatku sekalian, demikianlah kajian kita hari ini. Kita lanjutkan ke episode yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.